Kalau pemirsa 13 hari pencarian jenazah Emeril Khan Mumtaz putra sulung Ridwan Kamil yang hilang terseret arus Sungai Are, Bern, Swiss akhirnya ditemukan. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran muda 86. Kebakaran pabrik tiner di dekat pemukiman di Curug, Tangerang, Banten membuat warga panik. Kebakaran diduga akibat percikan api dari aki mobil tangki bahan kimia menyambar bahan tiner. Sertai kepulan asap tebal membakar sebuah pabrik produsen tiner di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan baku tiner membuat api dengan cepat membesar. Api yang semakin membesar disertai ledakan membuat sejumlah karyawan yang tengah bekerja panik menyelamatkan diri. Api sulit dipadamkan karena banyak bahan kimia di dalam pabrik. Kebakaran diduga akibat percikan api dari aki mobil tangki bahan kimia yang terjatuh dan menyambar ke bahan tiner. Karena kapasitas apinya besar, karena yang terbakar ada tiner dan disertai ledakan, cukup kerepotan juga kita melakukan supaya tidak melakukan penyebaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Tebet, Jakarta Selatan saat hujan deras. Pelaku saling serang menggunakan senjata tajam hingga meresahkan warga. Video amatir merekam dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan KH Abdullah Syafi'i, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi tawuran terjadi di tengah jalan saat kondisi hujan deras. Para pelaku saling serang gunakan senjata tajam. Tawuran ini membuat pengguna jalan dan warga sekitar panik. Menurut saksi, tawuran tersebut juga kerap terjadi di lokasi tanpa diketahui penyebab pastinya. Hampir setiap malam minggu hari ini selalu ada tuh dikit-dikit kan di jembatan sana. Sering Pak? Sering. Pak, kalau tadi pelajar apa gimana Pak? Pelajar semua. Tawurannya menggunakan apa sih Pak? Benda apa sih Pak? Benda tajam. Kira-kira ada berapa orang Pak? Bangsa ada 25-an orang lah. Dia saling serang aja gitu Pak? Iya. Warga berharap polisi rutin lakukan patroli untuk meminimalisir aksi tawuran. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmisa Jambakti, iNews melaporkan. Dua kelompok pelajar di Ciledug, Kota Tangerang terlibat tawuran menggunakan petasan. Tawuran dipicu dendam. Kelompok pelajar sekolah swasta di wilayah Ciledug, Kota Tangerang, Banten terlibat tawuran. Sambil membawa senjata tajam, batu, dan petasan, kelompok pelajar ini menyerang sekolah swasta lainnya. Peristiwa terjadi saat sekolah sasarannya sedang proses belajar mengajar. Akibat peristiwa ini, beberapa pelajar terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Usai kejadian, 19 pelajar yang menyerang sekolah tersebut ditangkap, 16 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Tawuran dipicu permusuhan lama antar kedua sekolah. Mengamankan 19 orang. Dari 19 orang ini, setelah kita lakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara, kita sudah tetapkan 16 orang sebagai pelaku. Mencegah tawuran, para orang tua diminta mengawasi anaknya usai bersekolah. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Komplotan geng motor menyerang seorang warga saat pulang bekerja di kota Cirebon, Jawa Barat. Korban tewas akibat luka senjata tajam. Menggunakan motor, sekelompok pria mengejar seorang warga yang sedang berjalan kaki sendiri.
Setibanya di Jalan Raya Sunan Gunung Jati, Mertasinga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, korban dianiaya para pelaku menggunakan senjata tajam. Korban yang saat kejadian baru pulang bekerja mengalami luka parah dan tewas di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Polisi yang mendapat laporan segera mengejar para pelaku dan menangkapnya hingga ke Muaro, Jambi. Saat ditangkap, para pelaku sedang bekerja sebagai operator alat berat. Polisi menindak tegas kedua pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Saksi-saksi, termasuk juga alat bukti berupa CCTV dan juga beberapa alat bukti lainnya, akhirnya kita bisa mengidentifikasi pelakunya dengan inisial IB, R, RB, dan juga AD. Kedua pelaku merupakan anggota geng motor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 2 pasangan sejenis dan sejumlah saksi dalam kasus tindak asusila di kafe di Pancoran, Jakarta Selatan. Pemkot Jakarta Selatan juga menutup sementara kafe hingga 3 hari mendatang. Tindak asusila yang diduga dilakukan 2 pasangan sejenis di sebuah kafe kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan sempat membuat warga resah. Polisi memanggil terduga pasangan sejenis dan pengelola kafe sebagai pelapor. Operasional kafe untuk sementara juga ditutup selama 3 hari ke depan. Polres Metro Jakarta Selatan juga akan memanggil beberapa orang tua karena ditemukan pengunjung yang masih di bawah umur. Karena itu ada laporan dari pemilik kafe dan para saksi sudah kita melakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa orang yang terkait dengan hal seperti itu sudah kita panggil melakukan pemeriksaan terkait dengan pasal kesusilaan. Sebelumnya sebuah video yang merekam adegan mesra pasangan sejenis di dalam kafe viral di media sosial. Tahun 2021 adegan mesra para pelaku LGBT juga pernah terjadi di kafe yang sama. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajambakti, iNews melaporkan. Seorang pemuda babak belur dihakimi warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku kepergok warga mencuri handphone seorang pekerja jalan. Pria ini hanya bisa pasrah saat diamankan warga di pos RW Jalan Kartini Raya, Jakarta Pusat. Pelaku dan rekannya tertangkap tangan mencuri handphone milik seorang pekerja di bedeng proyek pengerjaan trotoar. Kedua pelaku sempat kabur ke arah Pasar Baru. Seorang pelaku berhasil ditangkap warga, sedangkan rekannya kabur dengan membawa ponsel curian. Dia mencuri, masuklah ke bedeng, dia ngambil handphone, terus dia ketangkep. Itu berapa orang Bu pelaku? 2 orang. 2 orang? Dua-duanya ketangkep atau? Enggak, cuma satu ya, satunya lari ya. Aksi pencurian kerap terjadi di wilayah ini. Polisi yang tiba di lokasi membawa pelaku ke Polsek Sawah Besar untuk pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara motor melakukan eksibisionis sebanyak 2 kali di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. CCTV merekam saat pelaku beraksi di depan seorang ibu di lokasi yang berdekatan. Seorang ibu berjalan kaki sendiri di Gang Bina Warga Poci Cipayung, Jakarta Timur. Secara tiba-tiba, melintas seorang pria yang menggunakan motor dan berputar arah. Sambil mengendarai motor, pelaku eksibisionis beraksi di depan ibu tersebut. Usai beraksi, pelaku segera kabur. Akibat kejadian ini, korban yang telah 2 kali menjadi korban eksibisionis menjadi trauma. Bapak awalnya mau nyebrang, nggak tahu karena dia balik lagi. Saya pulang tuh, pelan-pelan jalan, pas mau masuk, dia juga ngikutin jalan yang saya tuju masuk. Cuma dia jalannya kenceng banget pas motor. Pas jalan yang sepi, dia pelan-pelan banget. Balik lagi. Dugaan sementara, pelaku telah beberapa kali melakukan aksi eksibisionis di kawasan tersebut. Jangan-jangan kejadian ini pelakunya sama juga tadi yang setelah melakukan perbuatan di sini dia cari korban lagi, dia melipir ke bawah. Nah itu mungkin itu berkaitan dengan kejadian yang jadi terekam oleh CCTV di wilayah RT 3 ini itu. Korban akan melaporkan kasusnya ke polisi sektor Cipayung.
Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Aksi pencurian dengan membobol tembok bangunan di sebuah toko ponsel Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Para pelaku sudah 6 kali melakukan aksinya di sejumlah rumah warga dan toko. Aksi pencurian di sebuah toko ponsel di Jalan AP Petarani, Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Kedua pelaku berbagi tugas. Pelaku masuk ke dalam toko melalui lubang di tembok yang telah dibobol. Pelaku menggasak sejumlah ponsel dan uang tunai senilai Rp1 juta dari dalam laci. Usai melancarkan aksinya, para pelaku kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap kedua pelaku, RM 25 tahun dan Eka 20 tahun. Para pelaku telah 6 kali mencuri di sejumlah rumah dan toko dengan membobol tembok bangunan dan merusak jendela. Hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Termonitor oleh kami selama tahun 2002 sejak Januari sampai sekarang yang terakhir tanggal 31 Mei itu sudah 6 TKP yang mereka sudah akui, di antaranya yang dibobol itu di Jalan Petarani dekat bengkel itu. Yang selebihnya di wilayah Turikale di jalan di belakang di sekitaran belakang kantor bupati. Selain mengamankan pelaku, polisi menyita laptop, 3 unit ponsel, dan sejumlah barang curian yang belum sempat dijual. Para pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien menabrak motor yang ditumpangi satu keluarga di Katingan, Kalimantan Tengah. Akibatnya 3 pemotor terluka. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa 2 pasien rujukan menabrak motor yang ditumpangi satu keluarga di Jalan Cilik Riwut, kilometer 4 Kasongan Lama, Katingan, Kalimantan Tengah. Kerasnya benturan membuat 3 pemotor yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang berusia 3 tahun terluka. Para korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Mas Amsyar, Kabupaten Katingan. Peristiwa berawal saat ambulans yang membawa 2 pasien dari arah Sampit, Kota Waringin Timur, menuju ke Rumah Sakit Betang, Pambelum, dan Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, tanpa membunyikan sirina. Tiba di lokasi kejadian, diduga sopir ambulans hilang kendali hingga menabrak motor dari arah berlawanan yang dikemudikan satu keluarga saat akan menuju Jalan Soekarno-Hatta. Sebelum kejadian, pengemudi motor yang diduga ragu sempat berhenti di tengah jalan. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Katingan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tak mau rujuk setelah 4 tahun cerai, seorang wanita di Jember, Jawa Timur dianiaya mantan suaminya. Akibatnya korban terluka di wajah dan tubuhnya. Warga Desa Kencong, Jember, Jawa Timur ini terluka akibat dianiaya oleh Eko Hadi Saputro, mantan suaminya. Korban dianiaya karena menolak rujuk setelah 4 tahun cerai. Pelaku emosi menganiaya korban hingga terluka di wajah dan dadanya. Korban bercerai karena sikap pelaku yang kasar dan kerap menganiaya. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kencong, Jember. Pelaku terancam 2 tahun 8 bulan penjara. Seorang asisten rumah tangga di Kota Bengkulu diduga menjadi korban tindak penganiayaan majikannya sendiri. Diketahui pelaku merupakan pasangan suami istri yang berprofesi sebagai anggota Polri dan ASN. Tak tahan atas sikap pelaku, korban meminta bantuan warga untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Polisi menindaklanjuti kasus penganiayaan terhadap ART Yesi Aprilia 22 tahun yang terjadi di perumahan Karang Indah Residen Sumur Dewa, Bengkulu. Sebelumnya korban meminta pertolongan kepada warga untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Didapati sejumlah luka di tubuh korban. Yesi mengaku hanya diberi makan sekali dan harus tidur di luar. Warga membantu korban untuk melapor ke polisi. Ya, selama yang kami tahu, memang dibenarkan ada dipukul, disiram dengan air panas, kalau hujan dihujankan, kalau panas dipanaskan, terus kapan dihukum pasti berdiri itu
berjam-jam. Majikan korban diketahui pasangan suami istri yang berprofesi sebagai anggota polisi dan istrinya merupakan ASN. Anggota yang melakukan penganiayaan kepada ART untuk proses hukumnya, saya membenarkan bahwa ditangani oleh Polres Bengkulu, Satreskrim kita, dan sementara yang sudah kita lakukan adalah menerima laporan, kemudian melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada korban maupun saksi, dan kita melakukan kegiatan. Polisi menyelidiki kasus penganiayaan ini dengan melakukan visum terhadap korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. 7 janin dalam kotak makan di rumah kos di Makassar, Sulawesi Selatan hasil aborsi pasangan kekasih selama 10 tahun. Lalu apa motif pelaku menyimpan 7 janin tersebut? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Pada